seorang ulama besar. Mohon maaf, kita mengkritik seorang ulama besar tentang Al-Quran, tetapi pakaian kita tidak mencerminkan orang-orang ahli Quran, tidak menunjukkan bagaimana kita ini seorang muslim. Bahkan mohon maaf, di pasar pun banyak orang pakai kaos, di pasar pun banyak juga orang yang tidak memakai peci, tetapi mereka tidak mudah mengkritik ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bacaan sholat Habib Umar pada saat sedang memimpin sholat di Masjid Istiqlal. Video ini banyak menuai komentar atau kritikan, dan ada pula juga yang mendukung atau memuji bacaan beliau. Mari kita simak dulu untuk videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita sudah dengar sendiri untuk bacaan Al-Fatihah dari Habib Umar. Memang bacaan ini tidak merdu, tapi bukan berarti bacaan ini salah, karena Habib Umar bukan seorang qori. Mungkin menurut saya, beberapa orang yang mengkritik beliau ini adalah orang yang sering mendengarkan qori-qori yang memiliki suara yang merdu. Jadi setelah melihat bacaan Habib Umar, dia menganggap bahwa bacaan ini salah. Belum tentu ya saudaraku, karena Habib Umar ini adalah seorang ulama, dan saya yakin Habib Umar pasti tahu tata cara bagaimana menjadi seorang imam. Berikut ini adalah komentar-komentar para netizen, baik itu yang mengkritik ataupun yang mendukung Habib Umar. Akan saya bacakan terlebih dahulu untuk komentar-komentar dari netizen berikut ini. Komentar dari saudara kita Khairul. Itulah bacaan surat Al-Fatihah seorang waliullah. Tidak ada lirik di dalamnya, hanya mengingatkan pada Allah. Ada juga yang bilang nggak ada yang salah dengan Al-Fatihahnya, pas dan enak didengar. Coba kalian dengar berulang kali, Masya Allah. Dan berikut juga yang mengkritik Habib Umar dalam komentar ini. Ada pula netizen yang berkomentar dengan memberi kritikan dengan bacaan Yaumiddin, bukan Yaumiddin. Parah ini Habib. Ar-Rahman itu rohnya tipis, bukan tebal. Kalau tebal itu H. Alamin itu pakai A, bukan A. Itu komentar dari netizen yang mengkritik Habib Umar. Dan ada juga beberapa teman-teman YouTuber yang lainnya yang ikut mengomentari bacaan Al-Fatihah dari Habib Umar. Apalagi mengkritik seorang ulama besar. Mohon maaf, kita mengkritik seorang ulama besar tentang Al-Quran, tetapi pakaian kita tidak mencerminkan orang-orang ahli Quran, tidak menunjukkan bagaimana kita ini seorang muslim. Bahkan mohon maaf, di pasar pun banyak orang pakai kaos, di pasar pun banyak juga orang yang tidak memakai peci, tetapi mereka tidak mudah mengkritik ulama. Ada isu, ia berkaitan sah ataupun tak sah, maka kita mesti ambil jalan selamat. Jadi kita kalau kata huruf qaf itu kalau dibaca dengan ga, tak sah salat. Ada pendapat kata tak sah, ada pendapat kata sah. Maka kita nak khuruj minal khilaf, maka kita kena sebut huruf qaf. Padahal sebab kita mampu untuk sebut huruf qaf. Dan kalaulah bezalah keadaannya kalau kita ni tak mampu untuk sebut huruf qaf tu, kita memang tak mampu sebut, lidah kita bermasalah dan sebagainya, maka orang lain yang lebih baik daripada kita, yang boleh baca bacaan yang lebih baik daripada kita, maka dia sepatutnya menjadi imam berbanding kita. Walaupun kita ni mungkinlah syekh-syekh kita ni adalah orang yang bagus-bagus, alim, tapi mungkin dari sudut qiraat dia bukanlah orang yang terbaik. Itu memang berlaku, iaitu orang yang faqih tapi belum tentu bacaan qiraatnya, bacaan Qurannya merdu, baik, makhrajnya betul, makhrajnya tepat. Itu belum tentu. Oleh sebab tu ada orang mungkin dia tak faqih sangat, dia tak pandai sangat, tapi bacaan Quran dia cukup bagus. Maka dia pastinya dia perlu didahulukan berbanding orang yang bacaan Qurannya tidak lebih bagus. Saya buat carian berkaitan tentang benarkah Habib Umar ni dia boleh sebut huruf qaf. Jom kita tengok video ni.
Kita dengar bacaan Fatihah daripada beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dengar disebut ihdinas siratal mustaqim. Dia tak sebut ihdinas siratal mustaqim. Dia tak sebut yang tu, dia sebut mustaqim. Maksudnya dia memang boleh sebut huruf qaf. Dia bukan tak boleh sebut huruf qaf, tapi sengaja dia tak sebut huruf qaf. Jadi yang ni yang jadi isu yang sehingga Syekh Hisham cuba untuk betulkan. Dan saya rasa tak ada masalah untuk kita bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Hisham. Tapi menarik juga bila kita tengok, bila Syekh Hisham kritik berkaitan tentang solat tu sah atau tak sah. Ada pula lah geng-geng ni sebut kata dia nak pertahan juga Habib Omar ni walaupun salah. Dia nak pertahan juga, dia nak kata Syekh Hisham jangan sebut. Syekh Hisham ni orang qura', orang mengaji Quran, orang tajwid, orang qiraat. Tak payahlah sebut bab ni. Sebab ini adalah untuk pembincangan orang syariah. Tapi dia tak tahu bahawa Syekh Hisham sendiri pun adalah daripada kuliah syariah. Dan ini sebenarnya perkara yang biasa berlaku. Kadang-kadang kita kenal orang itu sangat terkenal dari sudut hafalan Quran. Kita kenal dia daripada sudut fiqah. Tapi kita tak tahu juga latar belakang dia. Kadang-kadang dia mempunyai latar belakang yang kukuh dalam bahagian lain juga. Tapi biasalah orang bila nak sebut, nak mengata, dia akan cari jalan nak macam mana pun nak mengata juga. Itu perkara yang tidak bagus. Tapi ia memang berlaku dalam masyarakat kita. Sehingga Nah, itu tadi beberapa tanggapan dari saudara-saudara kita. Di sini ada juga yang mengkritik, ada juga yang memuji. Sebenarnya mengkritik tidak juga jadi masalah, asalkan untuk membangun atau memberi masukan-masukan. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila kita mengkritik dan menghina, karena itu dilarang dalam agama Islam. Jadi kita harus bisa lebih bijak lagi menanggapi persoalan-persoalan yang memiliki perbedaan pendapat. Karena jika kita saling mencela atau saling menghina bisa menimbulkan perpecah belahan. Semoga dari video ini bermanfaat untuk kita semua dan memberi ilmu untuk kita juga. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Jika ada masukan atau saran bisa langsung kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.